Eh, Tolong Dwi angkat mie itu pakai garpu. Tapi pakai garpu. Kayak makan mie tapi pakai garpu. Pindahkan ke sini. Nggak usah. Keras. Sebisa mungkin, sedapat mungkin, sebisa mungkin yang terangkat. Boleh, semuanya langsung boleh. Oke, luar biasa. Hanya sekali angkat semua bisa. Oke, makasih. Satu lagi, dengan garpu, Dwi harus mengangkat atau memindahkan kuah ini ke tempat ini. Tapi dengan garpu, coba dulu. Ini dipindahkan ke sini, tapi pakai garpu. Belum dicoba. Ya udah yakin? Oh, nggak bisa ya. Kira-kira kenapa? Oh, ada lubangnya. Coba harus pakai apa? Biar bisa pindah kuahnya. Coba buktikan. Saya kalau pakai sendok. Teman nggak bisa langsung banyak ya, tapi bisa ya ini ya. Oke, menurut Dwi kira-kira artinya apa? Artinya menurut Dwi artinya coba menurut Dwi aja. Oh ini bisa pakai garpu. Karena ini kan bertekstur ya Kak, ini kan berair, ini bertekstur kan Kak. Jadinya gampang kuahnya dari makin banyak. Yang kedua ini bisa pakai sendok. Jadi bisa pakai garpu. Kalau ini nggak bisa ya kalau pakai garpu ya. Kasih ya. Ada yang bisa nggak mindahin kuah tadi dengan garpu? Selain Dwi nggak bisa. Tadi mindahin kuah dengan garpu. Hanya tinggal mindahin kuah pakai garpu kok. Oh nggak bisa. Pasti omong-omong bisa. Pasti ada caranya. Hah? Coba Om Laras bisa memindahkan kuah itu dengan garpu? Nggak bisa juga. Oh, berarti hanya Dwi yang bisa. Om Laras juga nggak bisa. Om Noni nggak bisa ya. Termasuk saya juga nggak bisa. Nggak bisa saya juga. Kenapa? Tadi Dwi sudah menjelaskan ya, ada teksturnya. Kalau kuahnya berair nggak bisa, garpu untuk bolong. Nah, kalau coba kita relevansikan dengan kehidupan kita. Saya tadi pagi lagi mikir apa ya kira-kira ilustrasi hari ini ya. Oh iya, mie deh. Buat mie tadi pagi ke dapur minta mie untuk dibawa ke sini. Nah, Mama, kalau kita perhatikan mie ini diangkat pakai garpu, memang sangat mudah ya, mau diapakan bentuknya, modelnya ya mudah ya, bisa. Tapi kalau kuah nggak ada jalan lain, harus pakai alat yang lain, yaitu sendok. Asin ya. Apalagi kalau dicampur enak. Nanti saya lanjutkan di rumah. Kalau dihubungkan dengan kehidupan kita kira-kira apa? Hidup kita tidak pernah lepas dari masalah ya. Selalu, setiap hari selalu kita berhadapan dengan masalah. Masalah yang satu datang, masalah yang satu lagi datang. Perlu
bertumpuk, akhirnya apa? Keblinger kita. Ya. Jadi apa? Bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dan yang rugi siapa? Cuma yang jadi masalah adalah seringkali kita terpentok gimana cara menyelesaikan masalah. Beberapa waktu yang lalu kan kita bicara soal masalah yang berbeda. Anda di sini ngomong apa? Pegadaian, gitu. Menyelesaikan masalah tambah masalah. Itu berbeda. Saat ini bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan itu dengan benar adalah dengan cara yang berbeda. Tidak bisa masalah yang satu dipakai untuk menyelesaikan masalah yang lain. Pasti akan beda caranya. Tadi ini kan gimana ngangkat mie dengan garpu bisa. Tapi kalau masalahnya kuah harus diangkat dengan cara yang sama dengan garpu, nggak bisa. Jadi harus cari cara yang lain, metode yang lain, penyelesaian dalam bentuk yang lain. Dengan sendok, kalau enggak dengan apa yang namanya agar mulut dalam centong atau sendok sayur gitu ya, itu baru. Mau sampai kapanpun tidak akan bisa kuah itu pindah, kecuali dituang. Gitu. Kalau orang Sunda dituang itu dimakan, dituang, ya. Itu ya. Jadi mau apa, teman-teman? Setiap kita pasti punya masalah. Namun yang jadi masalah dan tambah masalah adalah kita tidak tahu cara menyelesaikan masalah itu. Kita seringkali menyelesaikan masalah yang satu dengan yang lain dengan cara yang sama, belas, gitu ya. Ternyata nggak bisa, gitu ya. Dan satu bisa diselesaikan dengan cara A, tapi dengan masalah yang lain nggak bisa diselesaikan dengan cara yang A, harus dengan cara yang lain. Pernah mengalami kasus serupa? Pernah? Sering ya? Saya sering menghadapi atau konseling dengan beberapa orang laki-laki perempuan. Ternyata untuk menyelesaikan masalah seorang perempuan dengan seorang laki-laki itu beda juga, gitu ya. Gak bisa dengan cara A membantu masalah perempuan, masalah A dengan dipakai laki-laki, gak bisa ternyata. Harus berbeda. Banyak contoh lain. Ada punya pengalaman? Silakan beri kesaksian, beri contoh. Boleh. Ya, sini Oma. Ya, masuk. Menegur. Baik. Makasih. Ada teman-teman lain yang mau memberikan kesaksian, mungkin punya pengalaman pribadi. Oh, ternyata dengan cara begitu salah ya, saya harusnya dengan cara yang begini loh baru bisa. Ya, Om Chris.
Oke, serahkan semuanya ya masalahnya pada Tuhan ya. Contoh, saya punya pengalaman ketika mengalami konseling. Saya konseling dengan seorang wanita. Cukup hanya dengan diam. Beres masalahnya. Karena wanita itu hanya ingin curhat, nggak perlu solusi. Saya selalu pegang. Pokoknya kalau menghadapi klien wanita, diam, dengerin aja. Enak loh konseling seperti itu. Bayarannya sama, nggak capek. Kalau diterapkan ke laki-laki, diam jadi masalah. Laki-laki itu iya logis, ingin mencari jalan keluar, solusi yang dicari, ya kan beda loh, menyambung loh. Nah itu contoh sederhana. Ya. Nah, mengobak termasuk di panti werda kita ini sama. Kita tidak bisa menerapkan cara yang satu untuk menyelesaikan masalah yang berbeda, gitu ya. Saya seringkali punya PR itu, gitu ya. Yuk kita sama-sama untuk jadi melihat bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Tapi perlu diingat, dalam menyelesaikan masalah jangan bergantung pada pemikiran kita, tapi Tuhan mengingatkan bergantung pada Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan. Ini yang disampaikan oleh bacaan kita hari ini. Saya bacakan ya. Satu Raja-Raja 4 ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. Tahu Salomo ya? Apa yang dia minta pada Tuhan? Bukan kekayaan, tapi yang minta kebijaksanaan, minta hikmat. Dibuktikan dari apa? Coba kita lihat buktinya. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan Sunda menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depan. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah ini. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang tua bersama-sama kami dalam rumah. Kami hanya berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari samping. Sementara abang ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuannya. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain, bukan, anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, dan seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakku lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakku lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Setelah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengahnya kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja, sebab itulah belas kasihannya kepada anaknya. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup ini. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi perempuan yang lain berkata, supaya jangan untukmu
berikanlah kepadanya. Bahaya hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Itulah dia ibunya. Luar biasa. Kisah ibunya sudah apa ya? Seorang ibu yang datang memperebutkan anak yang hidup dan mati. Tapi Raja Salomo dengan hikmatnya bisa mengambil sebuah keputusan, meskipun keputusan itu sangat ekstrim banget. Penggalah kepala anak, bukan masuk kejam, tapi dari sana kelihatan mana ibu yang asli, mana ibu yang yang mungkin seorang ibu akan membiarkan anaknya mati. Betul ibu-ibu ya? Yang punya anak pasti. Nah, yuk kita mohon hikmat Tuhan agar setiap kita menghadapi masalah, kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu satu